Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kurang keras. Shalom. Marah-marah. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa hari ini kita semua diberikan kesehatan. Tema kita pada pagi hari ini, Allah berbela rasa. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Yesus yang kita sembah, yang Bapak, Ibu, dan saya sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Oleh sebab itu, di mana ada kasih, pasti ada sukacita di dalamnya. Di mana ada kasih, pasti ada sukacita. Begitupun sebaliknya, di mana ada sukacita, pasti ada kasih. Kasih dan sukacita tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan iman kita. Bu, ini ibu-ibu banyak ini. Kenapa cuma sedikit, Bu? Memang begitu kalau sudah tanggal-tanggal hampir. Gitu. So tanggal tua ini toh? Ada jemaat saya bilang, Pak Pendeta, kasih dan sukacita memang ada di tanggal muda. Jangan Pak Pendeta suruh kasih dan sukacita itu datang di tanggal tua. Jemaat saya bilang, Pak Pendeta, kalau tanggal 1 sampai tanggal 10, kami sukacitanya melimpah. Kami kalau tanggal 1, tanggal 10 sama keluarga keluar ke rumah, keluar dari rumah, makannya sari laut. Wih, hebat itu. Kalau tanggal 11, tanggal 19 di rumah kami makan sarimi. Sudah mulai gawat saya bilang. Tanggal 20 sampai tanggal 30 kami minum saridon, sakit kepala Pak Pendeta. Tapi sudahlah, itu urusan Bapak Ibu. Bu, saya ini dipanggil GPIB Jemaat Immanuel. Setahu saya jemaat ini jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi kalau pendeta panggil, dibalas. Kalau ibu-ibu dipanggil pendeta, kalau dipanggil suami aja tidak mau dengar apalagi pendeta. Bu? Ya. Makin lama makin jengkel ibu-ibu ini. Kalau suami ibu kasar, lalu suka pukul di rumah, pertanyaannya, apakah ibu hanya diam? Akhir-akhir ini saya lihat ibu-ibu zaman now tidak diam. Pak Pendeta, suami-suami, Pak Pendeta, istri-istri sekarang itu mulai kurang ajar. Tidak tahu etika. Lalu istrinya balas, Pak Pendeta, kita itu kalau diinjak-injak harga diri Pak, ngeri. Ini rumah tangga kah? Rumah tahanan? Akhir-akhir ini ibu-ibu zaman now tidak diam. Karena ada Alkitab mengatakan, bunyinya begini, kalau menabur angin, maka akan menuai badai.
Itu yang ngeri. Ngeri itu. Biasa ibu-ibu kalau yang mendapatkan perlakuan kasar pasti akan membalas. Rumah tangga yang sering bertengkar, yang sering cekcok, yang sering ribut, apakah dipenuhi dengan sukacita? Jawabannya tidak. Karena di mana ada kasih, pasti ada sukacita. Sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan, kita tidak diajarkan untuk kasar terhadap sesama. Bahkan sebagai ahli waris kerajaan sorga, kita dipilih karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, maka gaya hidup kita harus menjadi gaya hidup kerajaan sorga. Pembacaan firman Tuhan hari ini agak kontroversi. Titik permasalahannya dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini yaitu ketidakadilan. Bagaimana mau adil? Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya, baca aja ayat selanjutnya di ayat-ayatnya yang ke 15. Dibaca di sana ayat-ayat 15. Ayat 14 dibaca juga. Di sana ada ketidakadilan. Apa yang dirasakan? Kenapa sampai ada ketidakadilan? Karena dalam pembagian upah, pemilik kebun tidak berlaku adil. Dia keluar rumah cari pekerja untuk kerja di kebun anggurnya. Dia dapat pekerja pada pukul 9. Lalu dia keluar rumah lagi menuju pasar di jam 12, jam 3 dia ketemu pekerja dengan kesepakatan bahwa setiap akhir kerja maka mereka akan diupah sebesar 1 dinar. Catatan Alkitab katakan 1 dinar itu sama dengan 1 perak. Di masa itu cukup bernilai. Dan pemilik kebun anggur ini keluar lagi untuk mencari pekerja tepat di pukul 5. Di sini muncul ketidakadilan di saat pembagian upah. Pemilik kebun anggur memanggil mandor, panggil semua pekerja. Dan di saat dibagikan upah, yang pukul 5 diberikan 1 dinar. Dia pulang. Lalu maju pekerja yang sudah bekerja hampir 1 hari penuh. Dia marah. Kenapa kita bekerja 1 hari penuh sama dengan mereka yang bekerja sebentar upahnya? Kan sudah dikatakan di dalam ayatnya yang awal sekali bahwa mereka akan diupah 1 dinar. Jadi tidak boleh marah karena apa yang dilakukan oleh pemilik anggur sudah adil. Kan kesepakatan pertama di awal pekerjaan dibagi, diupah 1 dinar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebun anggur ini melambangkan kerajaan Allah. Dan pemilik anggur ini yaitu Tuhan.
dan kita adalah pekerja, umat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, soal kerajaan Allah itu soal urusan Tuhan. Namun yang pasti bahwa di saat kita dipercayakan untuk hadir dalam bumi ini, kita harus membangun relasi yang baik di antara sesama. Bahkan lebih daripada itu, di saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan, kita diberikan kepercayaan yang luar biasa. Manusia beda dengan ciptaan yang lainnya. Bedanya di mana? Manusia bisa berkomitmen. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merasa bahwa hidup kita ini diberkati Tuhan, maka pada pagi hari ini milikilah sikap empati, kepedulian terhadap sesama. Jangan dalam hidup ini hanya mementingkan diri sendiri, lalu mengorbankan orang lain. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, karena hari ini kita memperingati Hari Bumi. Kalau Bapak Ibu lihat mengapa Hari Bumi itu penting. Tujuan utama dari peringatan Hari Bumi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan konservasi, sumber daya, serta perlindungan lingkungan hidup agar dapat berkelanjutan untuk generasi mendatang. Kalau lihat ibu-ibu ini kan suka sekali dengan merawat bunga ya. Bapak-bapak juga ada. Ada bapak-bapak juga suka merawat bunga. Tapi di rumah ada enggak bunga, ada enggak di rumah bunga lidah mertua? Ada? Saya tanya dulu. Di rumah ada bunga lidah mertua? Mana lebih tajam? Lidah mertua yang sungguh-sungguh atau bunga? Mana yang lebih tajam? Lidah mertua. Ya, yang punya mertua di sini lihat menantunya Sobilang. Kalau lidah mertua saja bisa kita jaga baik-baik, maka tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk memeliharanya dengan baik. Karena mereka juga hidup berdampingan dengan kita. Ciptaan Tuhan yang lainnya itu adalah ciptaan yang baik. Karena di saat Tuhan menciptakan, selalu Tuhan ciptakan semuanya itu baik. Yang tidak baik itu manusia. Tidak baik. Suka mengeksploitasi, memanfaatkan, bahkan memperkaya diri. Sampai kalau perlu orang lain kita korbankan. Itu cara yang salah. Pada pagi hari ini juga saya mau mengingatkan kepada kita semuanya, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, mari kita memiliki kepedulian terhadap ciptaan Tuhan yang lainnya. Kalau kita sudah tidak peduli terhadap hal yang kecil di depan mata kita ini, tumbuhan ini, bagaimana Tuhan mau mempercayakan hal yang besar dalam hidup kita? Kalau kita merasa hidup kita diberkati Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati dengan limpah-limpahnya. Bapak Ibu, kalau kita diberikan kepercayaan, kita diberikan hal yang kecil, maka nanti Tuhan akan memberikan kita hal yang ulang. Kalau Tuhan memberikan kita perkara yang kecil,
maka Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Kalau Tuhan memberikan kita perkara yang besar, maka Tuhan akan memberikan kita perkara yang bimbang. Kalau Tuhan memberikan kita perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kita perkara yang, kalau Tuhan memberikan kita perkara yang besar, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Jangan so besar kecil lagi. Agak lain. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah sikap kepedulian. Pak Pendeta, kita memang betul peduli, tapi kadang Pak, orang itu suka sakiti kita Pak. Kita suka perhatikan, tapi kadang orang lain suka sakiti kita. Orang boleh sakiti saya, orang boleh kecewakan saya, orang boleh benci saya, tapi orang tidak boleh bunuh iman kita. Biar orang kecewakan kita, biar orang sakiti kita, tapi orang tidak boleh bunuh iman percaya saya sama Tuhan. Kalau cobaan terus datang di mimbar ini, saya mau katakan bagi jemaat di Immanuel, kalau cobaan terus datang, bertahan. Bertahan dalam cobaan itu Bapak Ibu. Jangan mundur. Bertahan. Jangan karena di kantor kecewa, mundur. Jangan. Jangan di pelayanan kecewa, mundur. Jangan. Jangan di rumah kecewa, pisah. Jangan. Bertahan saja. Pak Pendeta, saya sudah bertahan Pak. Mau sampai di mana saya bertahan Pak? Bertahanlah sampai saya melihat janji Tuhan digenapi. Bertahan saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Pak Pendeta, umur saya sudah 40 tahun Pak. Umur saya ini sudah 40 tahun, sampai sekarang saya belum dapat jodoh. Kita ini pendeta agak susah kalau soal jodoh. Apalagi kalau jemaat datang, Pak Pendeta carikan jodoh. Saya ini pelayan firman bukan biro jodoh. Pak Pendeta carikan dulu, kalau bisa orang Manado. Dia sudah request. Kenapa orang Manado? Biasa putih-putih Pak. Kita ini so hitang, rambut kariting. Carikan dulu Pak Pendeta yang orang Manado. Saya selalu bilang sama jemaat-jemaat, jomblo tidak dosa. Yang jomblo mana? Jomblo angkat tangan dulu. Yang jomblo, tunggu dulu. Ini kayaknya ada yang salah ini. Siapa di sini yang datang bawa pasangannya? Datang gereja bawa pasangan? Angkat tinggi-tinggi. Oke. Di sini siapa yang datang bawa suami istri yang sah? Yang sah. Oke. Siapa di sini? Siapa di sini? Ini kayaknya agak lain ini. Tadi saya tanya, dorang lihat kiri kanan. Siapa di sini yang tahun ini rencana mau menikah? Tahun ini rencana mau menikah? Yang mau menikah tahun ini?
Atas? Enggak ada. Siapa di sini rencana tahun ini mau menikah tapi belum ada pasangan? Ngebet banget. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam segala kekurangan yang kita miliki, Allah selalu berbela rasa. Dia peduli hidup kita selama kita ada pada jalannya. Oleh sebab itu jangan paksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi lakukanlah apa yang Tuhan mau. Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan di hari ini, besok, dan selamanya. Tetap hidup di jalan Tuhan, tetap hidup dalam kasih Tuhan, dan pulang dari tempat ini, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.